Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi matematika di grid, masih membahas graf sampai pada representasi graf. Pada representasi graf ini ada 3, yaitu matriks ketetanggaan, matriks perisian, dan senarai ketetanggaan. Yang pertama, matriks ketetanggaan. Matriks itu elemennya adalah AIJ. Di sini AIJ bernilai 1 jika simpul I dan J bertetangga, dan bernilai 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Contohnya ini ada sebuah matriks, ada sebuah graf ya, yang ini matriksnya, jadi simpul 1, 2, 3, 4 dan ini menjadi garis dan kolom. Jadi simpul 1 apakah dia bertetangga dengan simpul 1? Kalau iya maka di sini 1, kalau tidak 0. Nah, ternyata 1 dengan 1 tidak bertetangga maka 0, 1, 2 bertetangga maka 1, 1, 3 bertetangga maka 1, 1, 4 tidak bertetangga maka 0, dan seterusnya. Graf selanjutnya juga demikian. Simpul 4 ini hanya bertetangga dengan simpul 3 saja. Simpul 5 tidak bertetangga, maka 0 semua. Kemudian untuk matriks ketetanggaan dari graf ganda, ya, graf ganda ini adalah, Anda lihat graf ganda berarah ya ini. Jadi berarah, graf berarah, maka di sini ada, kita lihat yang panah keluar. Jadi panah keluarnya yang kita lihat ya. Simpul 1 keluar ke 2. Di sini ketetanggaannya hanya kedua. Kemudian simpul 2 yang keluar ke 1, 3, 4. 1, 3, 4. Simpul 3 yang keluar hanya ke 1. Simpul 4 yang keluar ke 2 dan ke 4. Simpul sudah habis ya. Nah, jadi kalau matriks berarah, Anda lihat, Anda hitung ketetanggaannya adalah panah yang keluar yang dihitung. Selanjutnya untuk graf semu. Graf semu ini ada sisi gelang, maka ada graf semu. Matriks ketetanggaannya Anda lihat simpul 1. Simpul 1 itu ke 3, ketiga itu ada 2, kedua ada 1. Jadi ini ada 2 karena dia ganda. Ya. Kemudian simpul 3. Simpul 3 Anda lihat di sini. Simpul 3 itu ke 1, 2, ke 4, 2, kemudian ketiga hanya ada 1. Kalau sisi ini cuma 1 ya, tetapi kalau derajat dia dihitung 2. Ingat-ingat kalau sisi melingkar seperti ini dihitung 1, tetapi kalau derajat dihitung 2. Ya. Untuk tidak berarah ya. Selanjutnya, derajat tiap simpul I. Derajat untuk tiap simpul I. Derajat simpul I untuk graf tidak berarah itu adalah jumlah sisi atau jumlah kolom. Jadi sisi boleh, kolom boleh, sama ya. Atau terus untuk graf berarah ini adalah jumlah derajat pada suatu simpul ya, misalnya simpul 1. Jumlah derajat masuk simpul 1 ditambah derajat masuk derajat keluar simpul 1. Jadi untuk graf tidak berarah itu dilihat baris suatu simpul, misalnya simpul A, jumlah simpul barisnya berapa, atau jumlah kolom simpul A. Kemudian kalau graf berarah itu adalah the in, the out. The in itu di kolom, the outnya di baris. Jadi ini adalah jumlah baris plus jumlah kolom. Yang Anda lihat ini. Di sini derajat simpul 1 ini ada 2. Derajat simpul 2 ini ada 3. Derajat simpul 2 ada 3 ya. Derajat simpul 3 ada 3. Derajat simpul 4 ada 2. Sekarang untuk yang ini yang berarah, derajat simpul 1 ditambah 2, 3. Derajat simpul 2, 3 ditambah 2, 5. Apakah benar? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar. Derajat simpul 3. 2 ditambah 1, 3. Benar. Derajat simpul 4. 2 ditambah 1, 3. Ya. Kemudian matriks ketetanggaan untuk graf berbobot. Graf berbobot Anda lihat. A ke A. Apakah A ke A ini ada bertetangga? Tidak ya. Maka di sini tidak terhingga. A ke B itu 12. Anda lihat bobotnya ya. A ke C juga tidak ada.
tidak berhingga, A ke D tidak ada tidak berhingga, A ke E itu 10 dan seterusnya. Oke, lanjut. Matriks persisian. Matriks A elemennya AIJ bernilai 1 jika simbol I dan simbol I bersisian dengan sisi J. 0 jika simbol I tidak bersisian dengan sisi J. Anda masih ingat ya, suatu sisi itu bersisian dengan simbol yang membentuknya. Suatu sisi bersisian dengan simbol yang membentuknya. Jadi kalau misalnya ada sisi AB, maka dia bersisian dengan simbol A dan simbol B. Ini contohnya. Di sini ada sisi E1 sampai dengan E5. Ada simbol 1 sampai dengan simbol 4. Simbol 1, apakah dia bersisian dengan E1? Apakah simbol 1 membentuk sisi E1? Iya, maka di sini 1. E2, simbol 1 dengan E2. Iya, maka 1. Simbol 1 dengan E3. Tidak, maka 0. Dan seterusnya. Kemudian senarai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan ini cuma menghitung suatu simbol jumlah tetangganya itu berapa. Simbol 1 tetangganya ada 2, simbol 2 tetangganya ada 3, simbol 3 tetangganya ada 3, simbol 4 tetangganya ada 2, dan seterusnya. Kemudian masih senarai ketetanggaan untuk graf berarah. Simbol 1, Anda lihat simbol 1. Simbol 1 itu ini ada 2, kemudian simbol 2 ada 1, kemudian 3, 4. Simbol 1 tadi cuma ada 1 ya, maaf ya. Simbol 1 ada 1. Jadi ini senarai ketetanggaan untuk simbol 1 untuk graf berarah ini ada 1, cuma ada 1. Jadi ke simbol 2. Kemudian simbol 2 ini ada simbol 1, 3 dan 4. Ketiga. Simbol 3 ada ke simbol 1. Simbol 4 ada simbol kedua, ketiga. Lanjut, graf isomorfik. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simbol-simbol keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Demikian sehingga berhubungan kepersisian tetap terjaga. Hubungan kepersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simbol U dan V di G1, maka sisi E komplement atau E aksen ya. Sisi E komplement yang berkorespondensi di G2 harus bersisian dengan U komplement dan V komplement di G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama kecuali penamaan simbol dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Seperti kemarin ya, ada graf dengan 5 simbol 16 derajat ya. Nah, itu Anda kan bisa menggambar dengan bentuk yang bermacam-macam. Ya, ini juga sama, sebuah graf itu ini dapat digambar dengan berbagai banyak cara atau berbagai banyak bentuk ya. Anda lihat ini ada 3 graf ya. Graf G1 dan G2 ini isomorfik. Anda lihat jumlah simpulnya sama 1, 2, 3, 4 ini 3, 4. Sisinya juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Derajat setiap simbolnya 1, ini 3, 3, 3, 3. Ini juga 3, 3, 3, 3. Ini tidak ada simbol ya, ini cuma minimal saja. Maka ini dikatakan isomorfik. Tetapi G3 ini tidak isomorfik dengan G1 dan G2. Karena apa? Simbolnya sama-sama 4, tetapi di sini cuma 4, tidak 6. Derajat setiap simbolnya juga tidak sama, ya. Maka G3 tidak isomorfik dengan G1 dan G2. Kemudian yang selanjutnya, ini G1 dan G2 ya, ini isomorfik. Coba Anda lihat simbolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Derajat tiap simpulnya. Yang berderajat 2 ada 1, berderajat 2. Nah, ini. Berderajat 3 ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berderajat 1 ada 1. Jadi ini dikatakan isomorfik. G1 dan G2. Ini juga isomorfik ya. Anda lihat simpulnya ada 8 ya. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah 4 12. Terus derajat setiap simpulnya adalah 3 sama. Maka ini dikatakan isomorfik. Yang ini juga isomorfik ya, silahkan diperiksa sendiri. Ini isomorfik, 3 buah graf yang isomorfik. Graf isomorfik itu didefinisikan dengan memenuhi 3 syarat. Yang pertama mempunyai jumlah simpul yang sama, mempunyai jumlah sisi yang sama, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Tadi sudah saya kemukakan ya di depannya. Nah sekarang ini Anda lihat ada 2 graf. Kita hitung, kita periksa dulu ya. Simpulnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sama. Kemudian derajat setiap simpulnya. Yang berderajat 1 ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berderajat 2, 1, 2. 1, 2. Berderajat 3, 1. Jadi secara syarat ini sudah memenuhi. Tetapi kalau misalnya ini dianggap belum menjamin kedua graf ini isomorfik, ya silahkan dilakukan pemeriksaan secara visual. Tetapi kalau secara syarat ini sudah memenuhi. Nah sekarang graf planar dan graf bidang. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong disebut sebagai graf planar. Jika tidak, disebut graf tak planar. Contohnya ini adalah K4. K4 itu adalah graf lengkap dengan 4 simpul, maka disebut K4. K4 ini seperti ini ya gambarnya. Jadi ada 4 simpul, 6 sisi. Sisinya yang 2 ini saling memotong. Nah, apakah ini bisa digambar dengan bentuk lain yang sisinya yang memotong ini tidak saling memotong? Ternyata bisa, menjadi seperti ini. Maka K4 ini disebut graf planar. Karena apa? Yang sisinya tadinya saling memotong digambar dengan bentuk lain, ya, ternyata bisa sisinya menjadi tidak saling memotong, maka dia disebut graf planar. K5 ini graf lengkap dengan 5 simpul. Ini sisinya banyak yang saling memotong. Sekarang kita gambar dengan bentuk lain. Ya. Ternyata ini sisinya masih ada yang tetap memotong. Ini ya. Kalau misalnya kita tarik ke kiri atas ke sini, ya, yang ini kita tarik ke kiri atas, sama, malah lebih parah memotongnya. Atau yang ini kita tarik ke kanan atas, sama juga. Ya, maka ini K5 ini disebut graf tak planar, ya, tidak planar. Karena apa? Ketika digambar dengan bentuk lain di bidang datar lain, ternyata sisinya masih tetap ada yang saling memotong. Maka ini disebut tidak planar. Kemudian K33. Ini sisinya saling memotong ya. Nah, sekarang kita urai supaya atau kita gambar ulang dengan bentuk lain supaya sisinya tidak saling memotong. Anda lihat ini masih BH3, ini masih memotong. Sekarang kalau BH3-nya kita tarik ke kanan bawah seperti ini. Ternyata tetap memotong. Dia memotong sisi GH1. Ya. Kalau misalnya ke atas, ke kiri atas, nah memotong. Ya. Memotongnya itu malah ada 2, GH1 dan EH1. Jadi K33 ini adalah bukan graf planar atau graf tak planar. Sekarang masih graf planar. Sisi-sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau region atau muka atau face. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Nah, ini graf planar dengan 6 wilayah. Di sini ada R1, R2, R3, R4, R5, R6.
Caranya menghitung menggunakan rumus Euler. Jadi yang menemukan rumusnya itu adalah namanya Euler. Rumusnya adalah N minus E plus F sama dengan 2. Yang dalam hal ini, F itu wilayah, jumlah wilayah, E itu jumlah sisi, N itu jumlah simpul. Anda lihat di sini. Jumlah simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11 ya. Kemudian maka F-nya jumlah wilayahnya. Masukkan ke sini. 7 dikurangi 11 ditambah F sama dengan 2. Maka F sama dengan 11 kurangi 7 ditambah 2 sama dengan 6. Ya, R1, R2, R3, R4, R5, R6. Ya, seperti ini. Coba Anda hitung yang tadi yang graf planar itu ada K4 ya. K4, coba Anda hitung F-nya, wilayahnya. Dicoba saja, nggak usah dikumpulkan, dicoba untuk latihan saja. Sekarang teorema Kuratowski. Nah, teorema Kuratowski ini berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Di sini ada 3 graf Kuratowski pertama, yaitu ini adalah K5, kemudian Kuratowski kedua K33, kemudian Kuratowski ketiga. Nggak tahu ini namanya apa ya, pokoknya ini sama, jumlah simpulnya ada 6 sama dengan BC ya, ini sama dengan B, maaf, ada 6 jumlah simpulnya, sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oke, 9 ini kayaknya sama, A, B, dan C ini sama ya, sama, ya, isomorfik ya. Jumlah simpul sama, jumlah sisi sama, jumlah derajat setiap simpulnya sama. Kemudian sifat-sifat Kuratowski adalah, yang pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Graf teratur adalah graf yang mempunyai derajat setiap simpulnya sama, atau graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Yang B, kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Yang ketiga, penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. Yang keempat, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Maksudnya ini ya. Yang pertama ini jumlah simpul minimum. Simpul, perbandingan antara simpul dan sisinya ini lebih banyak sisinya daripada simpulnya. Kalau yang ini lebih banyak sisinya ya, lebih banyak simpulnya daripada sisinya. Ini menurut perbandingan simpul dan sisi. Kemudian yang selanjutnya, graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung apegraf. Apegraf itu atau subgraf ya, yang sama dengan salah satu graf Kuratowski atau homomorfik dengan salah satu dari keduanya. Homomorfik itu adalah ya suatu graf ya, misalnya G1 dan G2, ini homomorfik. Ya. Kenapa dikatakan homomorfik? Karena apa? G1 diperoleh dari G2 dengan menambahkan simpul P, atau kebalikannya. G2 diperoleh dari G1 dengan menghilangkan simpul V. G2 dan G3 homomorfik. Diperoleh dari mana? G2 diperoleh dari G3 dengan menghilangkan simpul XY, atau G3 diperoleh dari G2 dengan menambahkan simpul XY. Itu adalah homomorfik. Ini 3 buah graf yang homomorfik satu sama lain. Tahu ya homomorfik ya? Graf di bawah ini bukan graf planar karena mengandung apegraf atau subgraf G1 yang sama dengan K33. Anda lihat, ini ada graf G. Graf G di dalamnya itu mengandung K33. K33 tadi kan tidak planar. K33 tadi tidak planar. Jadi ini K33 tadi sudah kita periksa tidak planar. Ini ya, kita ke atas. Nah ini tidak planar. Karena masih ada, ketika digambar dengan bentuk lain, masih ada sisinya yang saling memotong, maka dia tidak planar ya. Ini lanjut, ini tadi. Nah, G ini mengandung K33.
K33 itu tidak planar, maka otomatis G tidak planar karena di dalamnya mengandung K33 yang tidak planar. Nah, kemudian ini graf G. Graf G ini juga dikatakan tidak planar karena apa? Dia mengandung G1. G1 itu homomorfik dengan K5. G1 itu homomorfik dengan K5. Padahal K5 tadi tidak planar. Ya. Karena apa? K5 ketika digambar dengan bentuk lain, ini kan sisinya masih ada yang saling memotong. Digambar dengan bentuk lain, ternyata masih ada juga sisinya yang saling memotong. Maka dia dikatakan tidak planar K5. Nah, dia homomorfik dengan G1. Otomatis kalau K5 tidak planar, G1 yang homomorfik dengan K5 maka tidak planar. Homomorfiknya G1 itu adalah G1 homomorfik dengan K5 karena apa? G1 diperoleh dari K5 dengan menambahkan simbol IBDF. Atau kebalikannya, K5 homomorfik dengan G1 dengan menghilangkan simbol IBDF. Karena G itu mengandung graf G1 dan G1 itu homomorfik dengan K5, maka G otomatis tidak planar. G mengandung homomorfik mengandung G mengandung graf G1. G1 itu homomorfik dengan K5. K5 itu tidak planar, maka otomatis G itu tidak planar. Itu adalah teorema Kuratowski. Teorema Kuratowski itu digunakan untuk memeriksa apakah suatu graf memeriksa keplanaran suatu graf, apakah graf itu planar atau tidak. Nah, untuk pertemuan hari ini ya kita tutup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan ya. Silakan kalau masih bingung ditanyakan. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.